Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai PAUD dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini masih terkait tentang Dapodik Vokasi 2.2, yaitu Dapodik untuk lembaga kursus dan pelatihan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan atau menarik data PTK yang pernah terdaftar pada aplikasi Dapodik agar masuk ke dalam aplikasi Dapodik kita atau masuk ke aplikasi Dapodik lembaga Bapak Ibu. Pada video sebelumnya juga saya sudah menerangkan ada dua cara dalam meregistrasi atau mendaftarkan gurunya. Yang pertama, apabila guru tersebut, PTK tersebut sudah pernah terdaftar pada aplikasi Dapodik, entah itu pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK ataupun kesetaraan, bisa kita tarik melalui manajemen vokasi. Nah, bagaimana caranya? Apabila Bapak Ibu instrukturnya itu belum pernah terdaftar pada aplikasi Dapodik. Nah, untuk cara yang kedua, kita lakukannya melalui halaman Verval PTK dengan menggunakan akun operator satuan pendidikan. Nah, video sebelumnya kemarin kalau untuk menambahkan PTK kita ke manajemen Dapodik di manajemen.vokasi.kemdikbud.co.id, kita login saja di sini. Kemudian kita masuk menggunakan akun yang pernah kita daftarkan, klik, kemudian pilih PTK-nya, klik PTK aktifnya. Nah, pada video sebelumnya kemarin untuk menarik data kita tarik melalui tarik PTK ini dengan mempersiapkan nick, nama, dengan mempersiapkan nicknya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, dan ibu kandung. Sekarang kita praktekkan untuk melakukan perekaman PTK yang belum pernah terdaftar pada aplikasi Dapodik manapun. Kita cari saja di Google di sini Verval PTK, Verval PTK. Klik saja Verval PTK. Nah, di sini ada Verval PTK. Klik saja Verval PTK. Nah, kemudian kita login menggunakan akun yang sudah pernah kita daftarkan pada SDM Pusdatin. Nah, ini kebetulan adalah ini akun yang sudah pernah saya daftarkan di halaman SDM Pusdatin. Kita klik saja. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini pada halaman Verval PTK. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum bisa login di sini, terlebih dahulu melakukan registrasi operator satuan pendidikannya di halaman SDM Pusdatin di sini, di SDM Pusdatin. Ini saya mengingatkan di sdm.data.kemdikbud.co.id, kemudian di menu registrasi di sini di menu satuan pendidikan, atau lihat di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana cara melakukan registrasi operator satuan pendidikan. Kita langsung ke sini kembali ke daftar PTK di halaman Verval PTK tadi. Nah, di sini ada info pembaruan. Proses perbaikan identitas dan perekaman PTK baru hanya dapat diakses pada pukul 6 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Calon penerima NUPTK dan lain sebagainya bisa kita lihat. Kita tutup saja. Nah, saya sudah login sebagai operator satuan pendidikan. Nah, ini kebetulan nama operatornya, dan di sini sebagai akunnya adalah akun LKP Starkom, yaitu akun dari satuan pendidikannya. Di sini ada menu daftar PTK. Kemudian ada PTK baru. Nah, di sini tinggal kita pilih PTK baru. Di PTK baru ini ada pilihannya, ada PTK WNI warga negara Indonesia, ada tambah PTK WNA atau warga negara asing. Kita pilih yang tambah PTK WNI. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kita inputkan nicknya. Ya, sebelum mempersiapkan melakukan perekaman data PTK atau instrukturnya, kita terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan kita input di sini, seperti kartu keluarganya atau KTP-nya, kemudian surat tugasnya, surat tugas atau SK pengangkatan PTK tersebut pada LKP Bapak Ibu. Tinggal masukkan saja di sini input nicknya, kemudian nama,
kemudian tempat tanggal lahir kita inputkan, kemudian tanggal lahirnya diinputkan, ya, kemudian jenis kelaminnya. Sebagai contoh misalkan di sini perempuan. Nama ibu kandung kita inputkan, nama ibu kandung sesuai dengan KK atau KTP. Jadi jangan menginputkan namanya nama panggilan, jadi nama yang sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Pilih agamanya, kemudian kebutuhan khusus apabila instruktur atau PTK tersebut memiliki kebutuhan khusus. Kalau tidak kita lewatkan saja. Status perkawinan, menikah, belum menikah, janda atau duda. Misalkan di sini sudah menikah. Emailnya ini adalah harap dipastikan bahwa email yang digunakan masih aktif dan milik PTK. Jadi di sini adalah email si PTK tersebut, bukan menggunakan email lembaga. Setelah kita input di sini, kemudian kita scroll ke atas. Di sini ada domisili, kita klik domisilinya. Pilih kabupaten kotanya si PTK tersebut berada, misalkan Bekasi. Ketik kemudian kota Bekasi kita pilih, kecamatan misalkan berada di Kecamatan Bekasi Selatan atau Bekasi Barat atau Bekasi Timur. Pilih saja, misalkan saya memilih Bekasi Timur. Kemudian alamatnya kita inputkan sesuai dengan yang ada di kartu keluarganya atau yang ada di KTP-nya. Desa kelurahan kita inputkan desa kelurahannya, misalkan kelurahan Durenjaya gitu. Kemudian kode posnya kita inputkan sesuai di domisili si PTK tersebut. Setelah kita inputkan data domisilinya, kita bergeser ke kepegawaian. Kemudian sini ada pilih jenis PTK-nya, misalkan guru kelas, guru mapel. Nah, kebetulan di sini adalah instruktur atau di lembaga kursus, maka kita pilihkan saja kalau memang dia sebagai instruktur, cari di sini instruktur. Nah, atau memang di sini adalah dia kepala sekolah nantinya, maka pilih nanti sebagai kepala sekolah. Di sini pilih cari kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah tinggal pilih. Tapi kalau dia instruktur, maka pilih sini adalah instruktur. Status kepegawaian ya, apabila dia adalah di bawah naungan yayasan, biasanya pilihnya aja GTY atau PTY, guru tetap yayasan atau pegawai tetap yayasan. Kemudian kita lewatkan NIP-nya. Kemudian lembaga pengangkatnya siapa? Biasanya kalau yayasan itu adalah kepala atau ketua yayasan. Apabila ini diangkat oleh kepala sekolah, maka inputnya adalah kepala sekolah. Kemudian SK pengangkatannya kita inputkan di sini, surat SK pengangkatan beliau sebagai instruktur atau PTK-nya. TMT pengangkatannya mulai kapan diangkat menjadi instruktur di lembaga Bapak Ibu, tinggal sesuaikan saja. Kemudian untuk sumber gajinya sesuaikan di lembaga Bapak Ibu, apakah yayasan, sekolah, lembaga donor lainnya. Misalkan yayasan, kita klik yayasan. Sudah lisensi kepala sekolah, kalau belum kita klik saja belum. Setelah itu kita bergeser ke penugasan. Di sini ada nomor surat tugas. Kita inputkan nomor surat tugas si PTK tersebut di sini. Kemudian tanggal surat tugasnya kita inputkan terhitung mulai tanggal berapa atau disamakan dengan SK yang tadi. Kemudian TMT-nya juga samakan saja dengan yang tadi. Kita inputkan terhitung mulai tanggal berapa bertugas. Kemudian mengupload SK atau surat tugas guru atau PTK tersebut. Di sini berkas dalam bentuk PDF ukuran maksimal 1 MB. Misalkan berkasnya atau sudah kita siapkan PDF-nya, kita cari saja datanya di mana kita menginputkan data. Kita cari saja di mana kita menginputkan surat tugasnya. Kemudian misalkan ini kita klik sini open sebagai contoh saja. Di sini sudah diinput. Kemudian nanti kalau sudah, di sini ada centang di sini. Dengan ini saya menyatakan perekaman data PTK mengacu terhadap dokumen yang sah dan aturan yang diterapkan. Kita klik saja di sini, kemudian simpan. Nah, apabila sudah simpan, apakah langsung nah, setelah disimpan, apakah PTK tersebut akan langsung muncul pada Dapodik Vokasi kita? Tidak, kita harus menunggu dulu persetujuan dari admin dinas pendidikan setempat untuk di-approve. Untuk kita mengecek apakah status kita diterima, ditolak, ataukah masih dalam antrian, kita bisa ngecek di sini. Di menu PTK tadi ini, di sini ada statusnya. Kita klik saja di sini status.
Nah, apabila kita sudah melakukan pengajuan, maka akan tampil daftar namanya di sini. Kemudian di sini ada statusnya, apakah masih dalam antrian ataukah disetujui. Apabila sudah disetujui, artinya PTK tersebut sudah berada di Dapodik atau terekam datanya pada aplikasi Dapodik Bapak Ibu LKP semua. Itulah bagaimana cara melakukan perekaman data PTK pada halaman Verval PTK dengan menggunakan akun operator satuan pendidikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan terkait Dapodik Vokasi atau Dapodik untuk lembaga kursus dan pelatihan. Jangan lupa di like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih, salam satu data, salam sehat selalu, salam kompetensi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.